Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamaludin SPD. Bertugas di SMA Negeri 1 Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Izinkan saya dalam video ini menyampaikan bagaimana perkembangan pembelajaran tatap muka terbatas selama COVID-19. Syukur alhamdulillah, SMA Negeri 1 Gunung Putri pada saat pembelajaran tatap muka terbatas patuh dan taat terhadap protokol kesehatan, terutama bagaimana penerapan pemakaian masker di kalangan peserta didik. Pada video ini akan disampaikan testimoni dari sebagian peserta didik bagaimana penerapan pemakaian masker selama PTMT terbatas di SMA Negeri 1 Gunung Putri. Dalam video ini juga akan ditayangkan bagaimana cara pemakaian masker yang benar sesuai dengan anjuran. Dan di video ini juga akan disampaikan sosialisasi penerapan protokol kesehatan yang sudah, sedang, dan akan selalu dilakukan oleh SMA Negeri 1 Gunung Putri selama PTMT terbatas. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan tetap melaksanakan protokol kesehatan COVID-19. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Noval Dani. Saya saat ini sedang menduduki kelas 11, jurusan IPA, tepatnya kelas 11 IPA 1. Asal sekolah saya SMA Negeri 1 Gunung Putri. Di sini saya sebagai Ketua Umum Forum Komunikasi OSIS Kecamatan Gunung Putri. Dan di sini saya ingin menjelaskan dan sekaligus memaparkan bagaimana sih pengalaman saya selama pembelajaran tatap muka terbatas di SMA Negeri 1 Gunung Putri. Bagaimana sih pendapat saya mengenai budaya masker di SMA Negeri 1 Gunung Putri? Kalau menurut sudut pandang saya, budaya masker di SMA Negeri 1 Gunung Putri itu sudah baik dan benar. Terlebih seluruh warga sekolah juga sudah menaati peraturan, yaitu untuk selalu menggunakan masker, baik dari guru, staf, maupun para siswa. Seluruhnya sudah memakai masker dengan baik dan benar. Ngomong-ngomong soal masker, jenis masker apa sih yang biasa saya gunakan? Jenis masker yang saya gunakan yaitu masker medis. Ada dua jenis yang saya gunakan. Terkadang saya menggunakan masker KF94, terkadang juga saya menggunakan masker Dakbil. Apakah efektif? Kalau menurut saya, ini sudah cukup efektif. Karena masker yang saya gunakan ini sudah sesuai dengan anjuran pemerintah juga, yaitu masker yang menggunakan minimal 3 lapisan. Dan masker ini juga termasuk ke masker medis. Yang terpenting, masker ini bisa melindungi saya dari berbagai macam kuman maupun virus, dan bisa menyaring udara yang masuk ke pernafasan saya. Lalu, apakah seluruh warga sekolah sudah baik dan benar saat menggunakan masker? Kalau menurut saya itu sudah baik dan benar. Balik lagi ke pernyataan saya yang tadi pertama, seluruh warga sekolah sudah baik dan benar dalam menggunakan masker. Terlebih, semua guru tidak bosan-bosan mengingatkan kepada para siswanya untuk selalu menaati protokol kesehatan, salah satunya yaitu memakai masker. Apalagi saat selesai pembelajaran, para guru tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kepada para siswa untuk terus memakai masker dan menjaga protokol kesehatan. Lalu, berbicara soal masker, bagaimana sih cara memakai masker yang benar? Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memakai masker yang benar. Cara memakai masker yang benar, pertama tangan kalian harus steril. Steril dalam maksud ini adalah bersih. Kalau kalian berada di dalam rumah, dianjurkan untuk mencuci tangan terlebih dahulu menggunakan air mengalir dan menggunakan sabun. Apabila kalian sedang berada di luar ruangan, kalian bisa menggunakan hand sanitizer. Lalu kita bisa mengambil bagian tali masker. Saat masker sudah kita pegang, kita bisa memakainya di wajah kita.
Dan saat kita memakainya, kita harus memperhatikan apakah masih ada lubang yang tersisa atau tidak. Biasanya di bagian atas, bagian samping, dan di bawah masih ada lubang yang tersisa. Biasanya di bagian atas masker ada logam, dan logam itu bisa kita rapatkan dengan hidung kita. Dan terakhir, masih mengenai masker, bagaimana sih sekolah mensosialisasikannya kepada para siswa-siswi? Bagaimana cara memakai masker, menerapkan protokol kesehatan, maupun menjaga kesehatan. Kalau menurut pandangan saya pribadi, sekolah bisa membuat melalui visual atau dengan video. Maksudnya, sekolah bisa membuat video mengenai materi. Materi itu bisa mengenai pemakaian masker, protokol kesehatan, maupun tentang COVID-19. Apapun itu materi yang bisa untuk mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah. Dan video itu bisa kita tunjukkan kepada orang tujuan yang kita ingin perlihatkan dan ingin kita sosialisasikan. Atau bisa juga video itu diupload di sosial media, baik di Instagram maupun di YouTube, agar seluruh warga sekolah bisa melihatnya, maupun warga di luar sekolah bisa melihatnya dan bisa memahaminya. Jadi seperti itu cara mensosialisasikan tentang penggunaan masker ataupun protokol kesehatan yang lainnya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengalaman saya pembelajaran tatap muka terbatas kemarin di SMA Negeri 1 Gunung Putri. Terakhir saya ingin menyampaikan pesan untuk kepada seluruh warga sekolah maupun kepada kalian yang melihat video ini, agar tetap menjaga protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari kita. Dan kita bersama keluarga maupun saudara bisa hidup dengan nyaman, aman, dan sehat pastinya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa menjalankan segala aktivitas kita dengan bebas tanpa ada hambatan ataupun kendala seperti pandemi seperti ini. Semoga pandemi ini segera berakhir dan semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu saja yang dapat saya jelaskan maupun yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Merianda Intan Polistri. Saat ini saya sedang duduk di kelas 11 jurusan IPS, tepatnya kelas 11 IPS 5. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Gunung Putri. Di sini saya sebagai Wakil Ketua MPK periode 2021-2022 ingin menjelaskan dan sekaligus memaparkan bagaimana sih pengalaman saya selama pembelajaran tatap muka terbatas di SMA Negeri 1 Gunung Putri. Di SMA Negeri 1 Gunung Putri, menurut pendapat saya, budaya memakai masker ini sudah berjalan sejak pembelajaran tatap muka semester kemarin dan sudah terlaksana dengan baik dan juga efektif. Terlebih seluruh warga sekolah, mulai dari guru, staf, maupun para murid juga sudah menaati peraturan protokol kesehatan, yaitu untuk selalu menggunakan masker. Adapun jenis masker yang sering saya gunakan yaitu masker medis KF94. Apakah jenis ini efektif untuk di masa pandemi seperti sekarang? Menurut saya ini sudah cukup efektif karena sudah sesuai dengan anjuran pemerintah. Masker KF94 ini memiliki standar terbaik untuk menangkal masuknya partikel-partikel berukuran mikro, jadi memang diperuntukkan untuk mencegah masuknya virus dan debu ke dalam sistem pernafasan. Lalu, sudahkah seluruh warga sekolah menggunakan masker dengan baik? Menurut pendapat saya, sudah baik dan juga efektif dalam menggunakan masker. Terlebih di sekolah kami terdapat Satgas COVID yang selalu mengingatkan dan menegur apabila tidak memakai masker dengan benar. Tidak hanya itu, para guru juga tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada siswa agar selalu melaksanakan protokol kesehatan, yaitu memakai masker. Lalu bagaimana sih cara pemakaian masker yang benar? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara memakai masker yang benar, yaitu pertama, biasakan mencuci tangan terlebih dahulu sebelum menggunakan masker.
boleh menggunakan air mengalir dengan sabun, boleh juga menggunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol. Yang kedua, pastikan hidung, mulut, dan dagu tertutup seluruhnya. Yang ketiga, bagian masker berwarna berada di depan dan bagian masker berwarna putih yang menempel di wajah. Yang keempat, tekan bagian atas masker yang ada kawatnya agar sesuai bentuk hidung. Adapun sosialisasi yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan budaya maskerku sehatku ini yaitu dengan cara memberi pemahaman bagaimana manfaat serta kegunaan masker yang baik dan benar di masa pandemi seperti sekarang ini. Mari perbaiki cara kita dalam menggunakan masker, tetap gunakan masker dengan benar dimanapun, termasuk di saat kita sedang berinteraksi dengan orang lain. Kita harus tetap menggunakan masker. Perhatikan pula dalam pemakai dan membuang masker. Tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun berada demi kesehatan bersama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.